mau diajak ke Wonosalam. Saya coba ketemu dengan kawan-kawan yang sudah standby melalui sambungan Zoom meeting. Bersama dengan saya ada Ibu Sri Dwi Astuti yang merupakan Ketua BPPD Kabupaten Jombang. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Tuti. Halo, selamat pagi Bu Tuti. Sudah bisa dengar suara saya, Ibu? Baik, Ibu Tuti masih belum bisa mendengar suara saya, tapi saya sudah tersambung juga dengan Bapak Zainuddin. Sepertinya sudah bisa berkomunikasi baik dengan saya. Terima kasih sudah merapat ke Suara Jombang, Pak Zainuddin. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat luar biasa. Pak Zainuddin ini ownernya, iya Pak ya, ownernya wisata bajak laut Wonosalam, benarkah Pak? Betul ya, betul sekali. Wah, ya. Senang sekali saya ketemu dengan ownernya sendiri. Jadi nanti bisa cerita lebih banyak, lebih dalam tentang wisata bajak laut Wonosalam. Baik, terima kasih Pak Zainuddin sudah kesini. Saya panggilnya gimana? Pak Zain apa? Ya. Gimana Pak nih Pak? Pak Zain gitu ya? Atau baik, iya. Oke, baik, terima kasih Pak Zain. Saya masih belum bisa mendapatkan sambungan dari Ibu Tuti sepertinya, dan tapi kita masih mencoba untuk kontak dengan Bu Tuti lagi ya. Pak Zainuddin, ini sepertinya kalau saya lihat wisata bajak laut Wonosalam ini baru ya Pak ya? Baru, ini lagi 1 tahun. Kita buka 2 bulan langsung kena pandemi, jadi ini istirahatnya hampir kurang lebih 3 bulan 4 bulan. Oh gitu. Jadi kita buka kena pandemi, ya inilah memang musimnya seperti ini, ya gimana lagi, kita terima. Dan alhamdulillah habis pandemi tetap buka, kita menemukan momennya. Jadi lagi viral-viralnya wisata bajak laut 2, ya meskipun pandemi tetap kita melakukan protokol kesehatan. Dan intinya kita tetap kerjasama sama pihak desa dan Satgas Covid untuk mengamankan para pengunjung. Nah, ini yang sepertinya memang menjadi destinasi wisata yang baru ya Pak, di samping banyak destinasi wisata di Kecamatan Wonosalam ya. Iya. Pak Zen, yang selain di wisata bajak laut, yang untuk waterboom kolam renang ada di Kansa Wonosalam yang sebelah barat. Kita posisinya di sebelah timur, jadi gitu. Ada jalur lah ya. Oke, jadi wisata apa namanya, wisata bajak laut gitu kah Pak? Wisata bajak laut 2, yang wisata bajak laut 1 ada di Gresik. Oh, iya. Nah. Jadi ini sebenarnya pengembangan dari wisata bajak laut 1 yang sebelumnya ada di Gresik. Betul ya, alhamdulillah yang di sana sukses, dan saya berharap juga yang di Wonosalam ini sukses, dan alhamdulillah sudah ada titik terang. Jadi kita memang berkonsep untuk menarik segmen-segmen yang kita bagi 2, jadi segmen untuk anak-anak dan remaja sama dewasa. Nah, remaja sama dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak ini kan sudah tidak ada beda sekarang. Nah, segmen yang anak-anak ini kita siapkan mainan-mainan, playground, kolam lah. Untuk bapak sama emak-emak ini kita siapkan untuk spot-spot foto yang kekinian. Jadi masuk di wisata bajak laut hanya bayar 1 kali. Jadi mau foto, mau apa, kita di dalam bebas sudah. Waduh. Mau bawa makanan, iya. Jadi kita memudahkan lah untuk para pengunjung ini. Menarik sekali ini. Saya sempat lihat juga berseliweran di media sosial itu foto-foto teman-teman yang habis berkunjung ke sana, kemudian meninggalkan jejak digital, berfoto, kemudian dia upload di media sosial. Itu kayaknya seru banget Pak di sana. Betul. Sebenarnya konsepnya seperti apa di wisata bajak laut ini Pak? Nah ya itu, saya ulang lagi, saya kepingin konsepnya memang kita bagi 2, untuk anak-anak kita siapkan anak-anak untuk berenang, main-main lah. Untuk mbok-mboknya ini yang kita siapkan tempat selfie yang nanti dari situ kan mesti dia upload
upload betul, status atau IG. betul. Nah, tanpa promosi sudah alhamdulillah ini sudah antusiasnya warga ini Mm-mm. luar biasa. Dan Oke. Jombang khususnya Wonosalam ini target kurang lebih 2 tahun, 3 tahun sudah wet gitu. Paling Gitu tidak ya. ke depan bagus lah. Perkiraan saya seperti itu. Oke. Cuman kendala ada jalan lah, kita harapkan untuk pemerintah Jombang juga untuk jalur-jalur yang memang menuju wisata ini pelan-pelan diperbaiki juga. Seperti itu. Jadi kalau melihat lokasinya ini ada di Wonosalam sebelah sebelah timur ya Pak? Timur, Sebelah iya, di timur. Desa Sumberjo, ya. Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam. Lalu kemudian konsep yang dibangun di wisata bajak laut Wonosalam ini adalah nanti ada dua apa namanya? Dua area untuk anak-anak, kemudian area untuk orang dewasa, orang ibu dan ayahnya gitu, dan semuanya adalah Instagramable. Nah, Instagramable. Jadi dan setiap 5 bulan 6 bulan paling lama kita ada spot baru yang gitu. yang pasti tidak akan ketinggalan, seperti itu. Oke, itu sebenarnya layanan wisatanya di dalam itu apa saja, Pak? Kalau melihat dari dari namanya kan bajak laut, berarti orang kemudian mikirnya wah ini kayak ada model-model bajak laut di sana, atau yang kayak apa sih, bisa digambarkan, Pak? Iya, memang saya ngambil nama itu kan biar ada apa ya, jadi mereka heran lah, kok ada bajak laut di gunung. Jadi biar penasaran dulu. Biar penasaran, itu yang pertama. Dan yang kedua, tetap kita ada konsep nuansa bajak laut, tapi cerita film. Jadi tidak seperti bajak laut yang menyeramkan seperti itu. Kita ambil temanya SpongeBob. Jadi ada di kapal, ada SpongeBob yang pakai mata satu. Jadi konsepnya hanya film. Jadi biar anak kecil kan tertarik juga. Animasi. Film-film animasi betul, itu. Betul. Bukan bajak laut yang beneran. Kalau bajak laut yang beneran ngeri kan, Pak? Nah, makanya saya takutnya kalau anak masuk takut lah seperti itu. Makanya saya cari bajak laut yang difilmkan. Pas SpongeBob ada juga yang cerita seperti itu gitu. Ternyata dari hasil testimoni teman-teman yang datang ke sana, kayaknya semuanya positif ya, Pak. Kalau dilihat teman-teman kayaknya seneng banget itu kalau habis dari sana. Alhamdulillah, cuman bagi kita PR yang ke depan untuk kita tingkatkan memang dari sisi pelayanan, kebersihan, sama keramah tamahannya kita harus kita tingkatkan itu. Memang titik sekarang memang alhamdulillah puas, cuman kita kan nggak boleh seperti itu. Jadi harus kita tingkatkan terus. Paling tidak jangan puas lah gitu, seperti itu. Oke, jadi tetap meningkatkan kapasitas untuk pelayanannya ya Pak ya, teman-teman di fasilitas juga ini target saya untuk bulan puasa paling tidak untuk villa-villa sudah berjalan, dan malamnya nanti ada wisata malam. Kita ada kafe, ya, dan kita ada kerjasama sama pihak desa juga untuk pasar malamnya, pas malam Minggu sama malam Senin. Jadi wisata bajak laut tidak usaha sendiri, kita bareng-bareng lah cari uang sama warga. Gitu ya Pak ya. Konsepnya seperti ini memang sebenarnya wisata yang berbasis desa yang mulai bermunculan di Wonosalam ini kayaknya. Apakah begitu? Betul Ibu. Gitu betul ya? Seperti itulah. Kita sering kali ditelepon sama pelanggan. Setelah dari bajak laut itu kemana? Makanya ke depan memang kita konsep lagi yang tidak jauh dari situ. Memang setelah main-main, renang, kita akan siapkan tempat untuk makan. Nah itu makan perlu kita siapkan yang parkir nyaman, ada oleh-oleh, ada tempat nongkrong yang cantik lah itu. Paling tidak akhir Desember ini mungkin kita konsep tambah lagi seperti itu. Pak, untuk jangkauan maksudnya tempat ini mudah dijangkaukah? Baik, sangat mudah. Kalau dari Surabaya sekarang sudah ada tol naik Warugunung, dari manapun sekarang naik tol sudah gampang. Kalau dari Surabaya cuma 1 jam kurang lebih 20 menitan lah, jadi tidak sampai, kurang lebih maksimal ya segitulah kurang lebih kalau naik tol.
Mm-mm. Ini harus menggunakan kendaraan Jadi pribadi kah atau pakai kendaraan umum juga bisa? kalau kendaraan umum sepertinya dulu ada, jadi melintas bis itu, bis dari Jurusan Wonosalam itu, Pak. pemerintahan. Cuman sekarang eh, masih jalan apa belum? Saya belum ada info juga sih. Gitu ya. Dijangkau pakai Ya, cuman ini. Mm-mm. ke depan ada di Pangklungan itu infonya mau ada terminal. Jadi alhamdulillah ada berita-berita seperti itu, nanti akhirnya terkonek. Oke. Nah, ini sebenarnya juga diharapkan masyarakat semuanya, tempat pariwisata yang mudah dijangkau, kemudian layanan-layanan Ada wisatanya yang terminalnya juga. full mainan, kemudian juga yang tidak usah jauh-jauh, tapi kita sudah bisa seneng untuk berpariwisata di Jombang. Saya sudah tersambung dengan Ibu Betul, betul. Sri Dwi Astuti. Bu Tuti sepertinya sudah bisa kembali Iya, iya. berkomunikasi dengan saya. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyapa Pak Zainuddin, Bu Tuti, Pak silakan. Jadin, selamat pagi ya. Pagi, Bu. Sehat selalu. Heeh. Oke. Ini nggak kena ini ya Pak, nggak kena musibah banjir ya Pak. Oh iya. Alhamdulillah di wisata bajak laut aman nih, Bu. Oh, alhamdulillah anjir. Alhamdulillah. Oke. Bu Karena Tuti, memang tadi pagi infonya memang banyak bencana dan longsor, cuman sementara ini alhamdulillah belum ada korban. Jadi yang kita harapkan seperti itu. jangan sampai dah ada korban, Pak. Ngeri. Oke. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak sih Bu Tuti tentang wisata bajak Iya. laut itu seperti apa. Ternyata memang konsepnya itu dikhususkan untuk anak-anak, tidak hanya dikhususkan untuk anak-anak, tapi untuk orang dewasanya juga diberikan ruang, terutama untuk tempat-tempat atau titik-titik yang Oh, instagramable. saya juga ke sana kok Mbak ya. Gimana Bu? Sudah pernah sama Ansia. Oh gitu, sama teman-teman lansia juga udah pernah ke sana. Seperti apa Bu? Kadang-kadang kan begini, orang tua itu kalau diajak Iya. berpariwisata ke tempat-tempat Ya, pariwisata lumayan kayak bagus gitu, lah, itu kan refreshing. rasanya apa ini buat anak-anak tok, orang tua kok diajak kayak gini gitu. Tapi seperti apa Bu Tuti? Apalagi jenengan juga matur sudah bawa Tempat lansia. berenangnya, ada Mm-mm. tempat bermain, ada meeting roomnya. Kita bisa kok. Jadi ini juga apa istilahnya sangat cocok juga untuk orang tua gitu Bu Tuti. Dan tiketnya murah kok Mbak. Tiketnya tidak mahal. Tiketnya tidak mahal. Oh iya, tiketnya berapa Pak Zen? Untuk tahun ini memang kita ada kenaikan, jadi untuk hari biasa Senin sampai Jumat itu 15.000. Kalau Sabtu Minggu 20. Kalau tahun lalu masih hari biasa 10.000, Sabtu Minggu 15.000. 15.000 rata-rata. Rata-rata 15.000. Rata-rata 15.000 ya. Wah, ya terjangkau itu sekali. Iya Pak. Sudah satu kali bayarnya. Satu kali aja bayarnya. Satu kali ya memudahkan lah, biar nanti di dalamnya bebas lah kita mau foto-foto dan ada penambahan di belakang itu spot fotonya bagus sekali, ngadep ke alam, jadi memang harus dicoba ke sana itu. Harus dicoba, wajib coba ya. Harus dicoba. Tapi kan Pak Zen tadi sempat bilang ini berdiri di awal-awal pandemi dulu itu. Beberapa waktu sebelum pandemi, kemudian ada pandemi langsung tiarap gitu kan beberapa bulan. Tiarap. Kemudian sekarang ini sudah mulai menggeliat lagi beberapa waktu terakhir ini. Usaha pariwisata itu yang tiap. Nah itu. Iya. Jadi seperti apa gambarannya? Tentu saja Anda ini sedang berjuang mati-matian ini untuk mengembalikan ritmenya seperti dengan cita-cita awal, Pak. Iya, biasanya itu paling tidak wisata buka itu mentok 1 bulan sudah viral. Gitu. Nah ini 2 bulan kok masih sepi, habis itu kena pandemi. Jadi, aduh ini 1 tahun baru buka lagi, alhamdulillah jadi viralnya
viralnya setelah pandemi. Iya. Gitu. Loh, sekarang masih pandemi loh, Pak. Iya, tapi tetap alhamdulillah pemerintah memudahkan, Gitu tapi dengan ya. syarat memang protokol yang ketat. Oke. Itu yang saya ingat, itu pemerintah kalau telat saja 1 bulan, waduh ini pengusaha Gulung tikar semua ya. nafasnya ini sudah, aduh. Sampai sini leher. Iya. Alhamdulillah, jadi Pak Zen. sampai saat ini. Oke. bisa. Pak Zen, setelah tutup total, ini kembali buka lagi itu sejak kapan sih? Wah, persisnya lupa cuma ya? sudah sekitar 6 bulanan. Oh, gitu. Terus kemudian tentunya kan sampai dengan saat ini kita masih tetap menjalankan protokol kesehatan. Seperti apa konsep menjalankan protokol kesehatan di wisata bajak laut itu, Pak? Apakah ada pembatasan pengunjung masuk atau ada konsep-konsep lain? Yang pasti kita ada konsep. Yang pertama tetap sesuai standar, jadi masuk kita cuci tangan, jaga jarak, dan di pintu masuk kita ada yang jaga sekitar 3 orang. Jadi dari Hansip itu juga paling tidak ikut membantu. Terus termogan. Kenapa kita mendatangkan Hansip? Karena memang mungkin warga itu kalau kita yang ingatkan kan kurang enak. Kalau aparat yang berseragam jadi santun lah yang kita gitu. harapkan seperti itu. Jadi ada Hansip yang bertugas setiap hari gitu, Pak? Pas rame, jadi pas rame. Kalau hari biasa nggak seberapa rame, Bu, karena memang dari pemerintahnya kan juga paling nggak mewanti-wanti, jadi warga ini sudah otomatis untuk maksimal pengunjung itu sudah otomatis lah, nggak seperti dulu. Jadi kalau normal katakanlah 1.000, sekarang ini sudah otomatis 50 sendiri. Gitu ya? Jadi nggak usah dihitung, otomatis. Secara otomatis. Kalau di dalam sudah malam gitu ada, kan? Ya, kalau di dalam untuk pengunjung sudah ada peringatan, dan kita otomatiskan di musik-musik, jadi mungkin 2 musik, lalu ada peringatan, 2 musik ada peringatan, sudah otomatis. Kita rekam sudah. Jadi tetap selalu ada pengingat gitu ya di dalam lokasi itu. Kemudian pengingat memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, pokoknya all about protokol kesehatan gitu. Nah, siap. Misalnya nih saya main-main ke sana gitu, itu biasanya kan saat kita berpariwisata, cerita dari teman-teman yang berpariwisata begini, waduh aku pegel ngumeti pariwisata iki gitu. Iya. Saking ombone misalnya. Ini kalau bajak laut seberapa luas, Pak, sehingga bisa diprediksikan untuk kelilingnya seperti apa? Saya memang yang bajak laut pertama itu cuma setengah hektar. Setengah hektar itu komen-komennya memang ke saya kurang luas. Ya? Bagus tapi kurang luas. Makanya di Wonosalam ini saya bikin 1 hektar. Lumayan. Nah, 1 hektar itu komennya sekarang pas. Jadi kalau dari situ ngomong kecapean ya nggak keluasan. Saya mending kecapean. Saya mending ngomong kecapean timbang ngomong kurang luas. tapi alhamdulillah mereka rata-rata komennya di ulasan Google Map sampai saat ini suka sih. Itu ya, pokoknya suka gitu. Apalagi ada spot-spot fotonya yang menarik. Nah, kita tetap dari ulasan-ulasan itu kita pelajari mana yang titik kelemahan kita. Kita harus belajar terus lah. Untuk menyenangkan pengunjung. Luar biasa. Iya. Bu Tuti sudah bisa kembali tersambung dengan saya, Bu. Sepertinya masih belum tersambung kembali. Entah kenapa ini ada something wrong-nya ini di audionya. Pak Zen, rasanya memang wisata bajak laut ini menjadi yang pertama di Kabupaten Jombang ya, dengan konsep yang seperti ini. Bu Tuti. Nah, ini muncul ini. Udah muncul ya. Silakan Bu, ada catatan yang perlu disampaikan dari teman-teman BPPD. Saya pengennya tanya ke Pak Zainuddin, setelah pandemi ini omsetnya turunnya drastis apa langsung
seperti Arab gitu ya? Gitu ya, Mas? Alhamdulillah untuk wisata ini kita tetap optimis, Bu. Jadi kalau kita perang itu tetap semangat lah. Sampai saat ini kita tetap untung, Ibu. Alhamdulillah. Oh ya. Ya, tetap optimis lah, Bu. Jadi mudah-mudahan lancar terus ya, Pak. Siap, alhamdulillah. Kalau Ibu. misalnya Jadi, tidak pandemi itu omsetnya berapa sehari, Pak Zainuddin? kalau pengunjung kalau tidak pandemi di atas 100, Ibu. Kalau hari biasa. Ya, hari biasa di atas 100. Kalau Sabtu Minggu bisa 1.000 atau 500 kisaran itulah. Tapi kalau setelah pandemi bisa 50%. Tapi tetap kita semangat dan sampai saat ini kita belum rugi. Alhamdulillah, itu yang buat jadi seneng. Belum rugi ya, Pak? Belum rugi, tetap semangat. Kalau rugi karyawan nanti gimana kan gitu. Iya. Kita yakin lah rezekinya mereka pasti ada itu jatahnya. Oke. Itu buka mulai dari pagi ya, Pak? Jam berapa? Jam 7 atau jam 8, Pak? Sampai jam 5. Sampai dengan jam 5. Oke, jam 8 sampai dengan jam 5. Oh ya, untuk ini pastry-nya di sana juga tersedia ya, Pak ya? Jadi kalau misalnya siang gitu capek terus lapar pastry tempat-tempat makanan tersedia ya, Pak? Ada itu. Jadi tempat makanan tadi rencana juga mau bikin tempat untuk pusat oleh-oleh nanti ke depan nextnya ya. Tapi kalau yang untuk sekarang ini minimal kebutuhan untuk pribadi itu sudah bisa tercukupi pada saat berpariwisata di bajak laut ini. Betul. Di samping itu kita bebaskan untuk pengunjung bawa makanan. Jadi boleh. Kalau kita dulu mau ke wisata mana kan kadang-kadang nggak boleh. Dibatasi, tidak boleh lah. Dari situ saya kok nggak boleh sih kan gitu. Makanya saya bebasin wes. Jadi enak gitu loh. Kadang-kadang kan ada ya. Nah itu Bu, biasanya kan kadang ada satu keluarga yang berpariwisata gitu. Enak kalau bontot sendiri, bawa bekal sendiri, terus dimakan di bawah pohon yang besar, rasanya kan sambil melihat kenikmatan tersendiri, betul. Nah, ini keren ini kalau boleh bawa makan sendiri. Makanya saya lihat itu banyak bawa tremos itu, kanan kiri bawa. Nah, enggak apa-apa kan kebahagiaannya kan dapat gitu. Iya, betul sekali. Berarti cita-cita saya itu tersampaikan. Iya. Oke. Nah, ini memang konsep-konsep seperti ini yang biasa disuka oleh masyarakat. Jadi berpariwisata tapi tidak terbatasi dengan katakanlah teman-teman yang budgetnya itu minim, itu bisa bawa bekal sendiri, bontot sendiri, masih tetap bisa menikmati pariwisata, tapi juga tidak terbebani dengan finansial atau keuangannya. Finansial untuk makan kita. Betul Ibu. Dan itu tempatnya dari Mojoagung itu Pak ya? Apanya Bu? Belum masuk ke Kecamatan Wonosalam, jadi masih di daerah agak pinggir-pinggir gitu ya itu ya. Oh gitu. Kita perbatasan, jadi kita persis di ujungnya Wonosalam perbatasan. Setelah itu sudah Mojoagung. Oke, jadi di pinggiran Wonosalam gitu ya, Pak ya? Betul, ada gapura masuk Wonosalam sebelah kiri, persis sekali. Wah menarik ini. Ngontel ke sana pun juga bisa nih kayaknya. Belum jalan yang berliku-liku sekali itu loh Mbak Ninda. Belum ya? Belum. Wah, ini kalau dari Jombang Kota ngontel juga bisa banget nih. Kalau itu tergantung napasnya Ibu. Iya. Kapan kita ngeliatnya ke sana Mbak Ninda? Kita plus ke sana. Lah ya sekarang Bu, ini kan udah nih. Udah diajak main-main ke sana nih. Ya, nanti kalau pulang memang ini kan saya tunjukin, saya rayu, saya kasih gambaran yang menarik. Jadi biar ada
rasa penasaran gitu. Gitu ya Pak. Pak, nanti kalau misalnya udah selesai, udah kelar main-mainnya di wisata bajak laut, habis itu mau pulang, ada destinasi lain yang bisa dijadikan ampiran nggak? Misalnya kalau pulang gitu terus lapar, makan di tempat yang deket situ, atau kemudian kalau mau nyari duren itu gampang nggak dari situ Pak? Gampang, kita naik kurang lebih setengah jam sudah banyak. Oh gitu. Ada kolak durian, ada warung-warung yang memang sekarang sudah modern, Ibu. Di sana sudah kelasnya menengah ke atas sudah mulai, menengah ke bawah juga. Sayur lempong ya Pak ya? Wah, ini sayur nasi jagung, sayur lompong. Wah, asin. Kolak duren. Kolak duren, makanya itu naik dikit ya Pak? Naik dikit sekitar setengah jam ya Pak? Naik dikit, kurang lebih. Jadi jangan langsung turun. 4 sampai setengah jam lah. Kalau udah selesai jangan langsung turun, naik dikit setengah jaman, habis itu di sana bisa dapetin oleh-oleh banyak. Iya, seperti itu. Duren, nyus. Tapi sebenarnya kalau di Wonosalam itu yang paling terkenal itu apaan sih selain duren? Apanya sih Pak? Yang ada ini manggis. Selain duren. Manggis, salak, kopi. Sekarang kopi. Ini lagi memang kopi. Kopi Wonosalam. Kopi Excel Mbak Dinda. Kopi Excelsa. Iya. Iya. Oke. Ini juga asli Wonosalam itu juga. Juga bisa di sana jadi ada itu Mbak. Kalau mau naik lagi sampai atas di dekatnya kecamatan itu, di dekatnya Sendang Budi ya, itu ada lesan namanya Tanah Ya. Apa Bu? Asik ya itu di sana. Tanah Ya. Makan sate di sana. Apa Bu namanya? Kita lencar ke sana ya, Dinda ya. Siap. Pokoknya yang sudah 1 tahun tidak ke sana, pasti kangen. Pasti terheran-heran. Iya. Oh, ada gitu heran. Ada teman Surabaya juga 1 tahun dia tidak ke sana. Kemarin cerita sama saya, waduh perubahannya besar sekali. Sampai kesasar katanya. Terus terheran-heran juga di sana. Kok seperti ini sekarang? Iya, makanya Wonosalam harus didatangi. Jadi perubahannya sangat signifikan ya untuk kurun waktu yang sangat cepat ini. Baik, terakhir Pak Zen, Bu Tuti, ini karena waktu kita sangat terbatas, mungkin ada pesan untuk masyarakat Jombang? Silakan dari Pak Zen dulu. Kalau saya untuk masyarakat, kalau memang ada tujuan ke wisata, tetap pakai masker dan di dalam juga harus memang jaga diri lah. Memang ternyata kalau awal sampai sekarang saya memang ya kurang lebih antara percaya dan tidak percaya, dan kemarin memang saya ada teman kena dan memang cerita betul-betul ini memang ada. Iya. Dan memang ya kita harus jaga diri seperti itu. Betul Dan untuk pemerintah saya pesan juga kita harus sinergi ke depan.